tahu nih Mbak, dari Kemenkes itu apakah ada kriteria lain untuk kita mendapatkan pemotongan? Setinggi-tingginya itu sebesar artinya apa sih definisi Ya, PSBB? artinya kalau dia bekerja full selama 1 bulan penuh, maka dia akan diberikan sejumlah ini. Karena banyak nakes yang mungkin tidak jeli membacanya, kadang ada yang protes. Kasus penanganan COVID di Indonesia itu bukan hanya soal pasien, bukan soal tracing, tapi soal tenaga kesehatan yang sudah melaksanakan tugas, tapi tidak mendapatkan haknya. Sumpah kami itu tidak akan pernah mogok. Kalau memang nggak ada duit ngomong, jangan di PHP. Kami dari pihak manajemen tentu harus menerangkan bahwa ini tuh adalah setinggi-tingginya sebesar itu. Karena itu hitungan bukan dari kami, tentu itu dari Kementerian Kesehatan. Nakes itu biarkan mereka merawat pasien tanpa harus memikirkan kayak gini-ginian. Salam para pencari fakta, terima kasih Anda selalu menyaksikan Fakta on the Move. Dan di episode kali ini kami menyoroti soal polemik dan juga isu pemotongan insentif tenaga kesehatan yang terjadi di 2020 yang kemarin dan juga 2021 yang katanya sih masih belum cair. Nah, ini kemudian menjadi polemik dan kami harus telusuri benar atau tidak ada pemotongan insentif tenaga kesehatan yang dirasakan langsung. Ternyata tidak mudah untuk mencari tenaga kesehatan yang ingin berbagi atau berbicara soal pemotongan insentif mereka. Tapi dari beberapa tenaga kesehatan yang akhirnya berhasil kami mendapatkan, inilah kesaksiannya. Ya, saya sudah bersama dengan Mbak Bunga, bukan nama sesungguhnya, karena kita sudah sepakat untuk merahasiakan identitas dari Mbak Bunga sebagai tenaga kesehatan. Apa sih Mbak Bunga sebenarnya yang bisa diceritakan dari awal ketika menangani pasien-pasien di saat pandemi COVID-19? Itu kan dimulai dari Februari ya. Jadi surat yang turun dari Kemenkes itu berlaku dari mulai Februari. Nah, itu dikasih itu untuk tenaga kesehatan dan itu dibagi jadi 4 bagian. Dokter spesialis, dokter umum, perawat bidan, sama tenaga kesehatan lainnya. Nah, itu nominalnya juga berbeda tuh setiap profesinya ya, setiap kategorinya itu berbeda gitu. Nah, kemudian itu diberikannya per 3 bulan. Kebetulan bagian aku itu perawat bagian tenaga medis lainnya itu 5 juta per bulan. Kalau kita lihat dari surat yang diturunkan dari Kemenkes itu tidak sama dengan yang kita terima. Mbak Bunga ini di RS? Salah satu RS swasta di kalau misalnya berdasarkan yang surat dari Kemenkes itu keluar, itu kan 5 juta per bulan. Berarti kalau misalnya 3 bulan itu kita mendapatkan 15 juta. Nah, tapi 3 bulan pertama itu kita mendapatkan sekitar 4 juta per 3 bulan itu. Yang kedua itu saya mendapatkan 6 juta. Kemudian yang terakhir ini cuma 2,2 Oktober November 2020? Iya 2020, karena yang ini belum keluar. Harusnya kan berarti kalau per 3 bulan saya mendapatkan 15 juta karena 5 juta per bulan. Namun pada 3 bulan pertama yang diterima oleh kami itu hanya sebesar 4, sekian. Nah, yang terakhir itu kita hanya mendapatkan 2 sekian. Tapi 2 sekian itu per 2 bulan. Per 2 bulan itu. Jadi yang 1 bulannya belum dibayarkan. Wow, nah dari tiga kali insentif yang dibagikan, berarti totalnya untuk 9 bulan masa kerja, nggak ada 10 bulan masa kerja, nggak ada komunikasi? Tidak. Tentang ini kenapa sih kok insentifnya SK segini? Jadi komunikasinya itu hanya di awal saja. Jadi dari pihak rumah sakit. Jadi dilaporkan bahwa nanti kita akan turun insentif, namun ada pemotongan sekian persen untuk yang non medis. Jadi seperti kayak security, terus bagian yang membantu gitu, atau bagian admin segala macam gitu. Nah, itu ada pemotongan. Manajemen pun ternyata dapat. Manajemen apa ini? Manajemen rumah sakit, jadi kayak bagian keuangan, bagian HR, Human Resource juga dapat. gitu. Jadi karena mereka Oke, lalu kemudian apa step lagi yang dapat? Nah, mungkin kayaknya hampir semua. Oke, nah dari situ dari 10 bulan masa kerja menghadapi COVID, berarti stop di bulan apa insentif itu? November. Sehingga Desember, Januari, Februari, dan ini masuk Maret 2021 belum dapat? Karena katanya dari Kemenkes pun belum turun. Ini satu hal masalah lain, tapi yang terjadi di 10 bulan ini teman-teman nakes nggak punya jawaban? Enggak, karena nggak ada transparansi juga ya dari pihak rumah sakit. Dan yang kita bingung adalah kenapa setiap per 3 bulan itu beda gitu Mbak. Cuman kita pernah mengajukan pertanyaan itu dan jawabannya karena ada penilaian lain dari rumah sakit. Jadi misalnya dari kehadiran lah, dari
dari apa gitu. Jadi seperti asesmen kerja ya? Gitu. Jadi yang membuat nominalnya itu berbeda-beda yaitu penilaian itu. Itu sudah pertanyaan buat nakes. Nah, ini insentif ini datang gimana ya alur insentifnya sampai masuk ke dalam? Alur pastinya sih aku belum begitu paham ya, cuman mungkin dari Kemenkes itu mungkin langsung ke pihak rumah sakit, dari pihak rumah sakit, nah itu langsung kita. Bukti transfernya ini tulisannya bukan dari Kemenkes tapi gaji. Tapi setelah bersyukur menerima juga, pertanyaan yang tertinggal itu, kenapa ada potongan? Nah, potongan-potongan ini kan sepertinya kesannya seperti ada hutang yang tertahan. Ini ada nggak penerusan atau penyelesaian? Oh ya, nanti akan dibayarkan kok di bulan tahun 2021. Awal per 3 bulan awal itu satu unit itu bisa beda-beda, Mbak. Satu unit maksudnya sama-sama perawat? Iya, misalnya IGD gitu. Nah, ada 5 perawat nih. Nah, dari 5 itu nominalnya bisa beda-beda. Misalnya gimana tuh? Misalnya aku dapat 4 nih. 4, misalnya hitungan 4,5. Nah, temanku dapat 4,3. Temanku lagi dapat 5,2. Jadi kan sirik-sirikan ya antar. Padahal kita sama loh di IGD gitu misalnya. Kita juga nggak tahu nih Mbak, dari Kemenkes itu apakah ada kriteria lain untuk kita mendapatkan pemotongan misalnya sesuai shift atau apa. Karena yang kita tahu tuh karena persyaratannya kita punya SIP, kita punya STR aktif, nah itu kita dapat Dengan nominal yang sudah ditentukan. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang balik lagi ke pihak rumah sakit, ada penilaian tersendiri misalnya. lebih ke asesmen kerja, absensi. Absensi atau misalnya tadi benar jam lembur atau misalnya berapa jam kerja, nah itu mungkin mempengaruhi gitu. Kita nggak ngerti gitu di nakes tuh berapa sih sebenarnya tuh, benar nggak sih turun 5 juta per bulan itu gitu. Seandainya misalnya ini udah dapat potongan ya, jadinya misalnya cuma 3 juta per bulan, oke gitu kan, jadi kita ngerti oh bisa 3 bulan berarti cuma dapat 9 nih, kalau 9 terus misalnya ada pemotongan untuk yang non medis tadi gitu, ya udah misalnya potongan 20% jadi berapa gitu. Jadi nah kita tuh nggak keberatan gitu Mas. Kabar pemotongan insentif nakes pun ditangkap oleh salah satu relawan COVID-19, Dr. Tirta. Dr. Tirta pun punya perspektif tersendiri bahwa ada yang salah dari manajemen hulu ke hilir dalam pembagian atau pendistribusian insentif tenaga kesehatan. Seperti apa tanggapan Dr. Tirta soal pemotongan insentif nakes yang masih dipertanyakan ini? Untuk menjawab tentang isu insentif tenaga kesehatan yang kemudian tidak merata begitu, isunya saya juga sudah terhubung dengan Dr. Tirta. Apa kabar Dr. Tirta? Alhamdulillah baik tapi capek. Alhamdulillah, capeknya mudah-mudahan berkah ya dok. Amin ya robbal alamin. Ini di tengah-tengah kita sudah mulai kehidupannya diadaptasikan dengan baik dengan COVID ya, meskipun masih terus menghadapi atau menunggu hasil dari vaksin. Paling tidak ada yang paling prioritas di sini soal insentif nakes yang isunya sudah mulai dipotong atau terpotong dari mulai bulan Oktober, bahkan ada yang Agustus dan lain-lain. Saya nggak tahu kalau di meja kerjanya Dr. Tirta ada nggak sih laporan atau curhatan langsung sama tenaga kesehatan? Banyak. Jadi kalau dari lapangan itu ada beberapa kasus ya. Kasus pertama itu adalah pihak fasilitas kesehatan atau rumah sakit itu memotong insentif. Metode pertama itu kan yang dapat insentif penanganan COVID itu hanya tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID. Ya, tapi kan faktanya banyak tenaga kesehatan yang kayak contoh cleaning service, ya kan, supir ambulan atau satpam itu kan sebenarnya menangani. Insentif yang dari pemerintah itu turun ke rumah sakit, habis itu sama rumah sakit tertentu itu dijumlah, lalu dibagi rata Kak, untuk direkturnya juga, untuk HRD-nya juga, tanpa persetujuan dari dokter tersebut. Nah, yang dipermasalahkan sama dokter perawat ini adalah kami sih nggak masalah, orang-orang ini tuh nggak masalah kalau uangnya itu dibagi-bagi. Tapi mau konfirm dulu, karena kan yang menangani pasien sama yang tidak menangani pasien harusnya mendapatkan jumlah berbeda. Dan kan ini tidak sesuai dengan Permenkes. Itu kasusnya ada, tapi rata-rata dari mereka tuh masih bukti ke saya, tapi mereka takut di blow up, malah takut dipecat. Betul. Dan semuanya pemecatan Pak. Dan ini saya laporkan sama staf Susmenkes dan Pak Menkes. Cuman terlalu banyak yang melakukan hal ini. Kedua, metode kedua adalah sampai ke rumah sakit, tapi karena rumah sakit insentifnya COVID itu belum dicairkan belum direbus oleh BPJS atau direbus oleh pemerintah, uang insentifnya nakes itu buat ngalangi rumah sakit. Jadi nakesnya nggak dapat. Jadi nyangkutnya di rumah sakit semua. Metode ketiga emang nggak cair. Jadi rebusnya belum. Jadi emang di pihak pencairannya. 3 ini berbeda Kak. Jadi yang 1 dan 2 ini nyangkutnya di fasilitas kesehatan. Kalau staf Susmenkes emang bilangnya vertikal.
Nakes ini kan lapangan kan, nakes itu tidak mengetahui administrasi, nakes itu memegang sumpah Hippokrates, itu menangani pasien. Saya bisa ngomong karena saya nggak digaji dan memang saya relawan. Tapi kalau kawan-kawan saya, itu kan dapat uang dari hal ini. Dan ini tuh berimpact pada apa? Mereka itu terbagi fokusnya. Ya. Harusnya mereka ngurus pasien, sekarang malah ngurus protes sana-sini mengenai insentif. Dan ini ada keempat, Mbak, kasus baru lagi. Satgas COVID mengirimkan relawan tracer. Itu gajinya nggak cair kan? Belum cair. Berapa bulan? Jadi belum tahu. Ada yang bilang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Dan itu udah diblok oleh lapor COVID. Kasus penanganan COVID di Indonesia itu bukan hanya soal pasien, bukan soal tracing, tapi soal tenaga kesehatan yang sudah melaksanakan tugas, tapi tidak mendapatkan haknya. Sumpah kami itu tidak akan pernah mogok. Kalau memang nggak ada duit ngomong, jangan di PHP, jangan fix tanggal A, tapi molor tanpa kepastian. Jadi nakes ini nasibnya sama kayak orang-orang yang di luar sana yang nggak dapat duit. Bedanya orang yang nggak dapat duit ini stay di rumah, ya kan masih bisa cari kerja. Kalau nakes, ya mereka kalau protes dipecat, Mbak. Jadi mereka kerja terus dengan intensitas yang luar biasa berat. Ada yang cair, ada yang enggak. Kan lucu, kalau cair semua nggak apa-apa. Nggak cair semua berarti kita senasib. Dan mereka ini nggak berani lapor. Kalau lapor, ke blow up, dipecat. Sudah ada buktinya yang dipecat? Belum, tapi mereka takut dipecat. Jangan Mbak, ada presentasinya. Saya revisi lagi. Uangnya tuh ada dan nggak ada, Mbak. Kenapa dokter bisa bilang ada dan nggak ada? Karena Kemenkes itu mengatakan menyalahkan rumah sakit. Katanya uang udah di rumah sakit, tapi rumah sakit yang bagi rata tanpa sepengetahuan nakes. Rumah sakit bilang, gue kayak gini karena gue juga nggak dirembus. Karena kan selama ini penanganan COVID memang ditalangin di pemerintah, tapi sistemnya rembus. Jadi yang nalangi itu rumah sakit terus. Jadi ini sekarang kan lempar-lemparan. Kemenko bilang udah kasih. Nah rumah sakit bilang, gue nggak dirembus, maka gue pakai uang insentif nakes. Nah nakesnya yang dikorbankan. Gitu Kak, faktanya kayak gitu. Tadi yang diceritakan soal sama Dokter Tirta dan masuk ke meja kerja Dokter Tirta itu sebenarnya aduannya dari RS swasta atau pemerintah? Nah, kalau jujur nih, kalau aku bilang, salah satu ada yang swasta di pemerintah. Kalau yang pemerintah rata-rata rumah sakitnya nggak cair. Dia sudah hampir belasan miliar rembus belum cair. Kalau rumah sakit swasta, problemnya di nakes, insentifnya dipotong rata-rata 45-52%. Jadi bottleneck-nya nggak tahu nih. Di mana? Antara Kemenkes sama rumah sakit nggak tahu. Kalau menurut saya, bottleneck-nya adalah sistem rembus yang tarut-marut. Tapi sebenarnya kalau secara pribadi nggak apa-apa kan untuk misalnya gini, menerima insentif tapi kemudian secara personal dari rumah sakit, yuk kita sukarela urunan untuk yang tidak dapat itu sebenarnya mau nggak nakes atau tidak? Loh, nakes tuh mau tapi kan sesuai kemampuan masing-masing. Namanya sih sukarela. Mereka nggak masalah asal diajak ngomong dari jauh-jauh hari. Jangan tiba-tiba berat dipotong 50%. Apaan nih potong? Oh ternyata gue sukarela. Ya nggak apa-apa, tapi jangan main dipotong. Karena tidak semua rumah sakit kayak gitu. Kesannya semua rumah sakit. Misalkan ini Dokter Tita, sekarang ini dikatakan bottleneck-nya di 2 tempat. Di RSIA, klaim RS suspend, kemudian tertahan juga di Kemenkes misalnya karena implementasi carut marut. Terus udah nih, apa mau dicabut SK-nya aja sekalian? Kan nggak mau juga. Ya nggak SK, auditor dong nggak. Itu gunanya auditor. Kan kita punya namanya auditor keuangan. Bukan tugas kita. Nakes itu biarkan mereka merawat pasien tanpa harus memikirkan kayak gini-ginian. Kalau seandainya akhirnya ada transparansi itu dan dijawab uangnya tidak ada untuk 2021 misalnya, gimana? Ya bilang, nggak apa-apa. Nakes ikhlas, asal bilang uangnya nggak ada. Jangan menjanjikan sesuatu yang nggak ada. Cukup tidak KPK mengatakan mengimbau RS tidak memotong insentif nakes? Cukup nggak? Orang nggak pakai masker didenda, ya kan? Sekarang rumah sakit cuma diimbau, nggak adil kan? Salah satu pihak yang kemudian menjadi sorotan adalah pihak rumah sakit. Kami pun menuju ke Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi, yang akhirnya menjawab tudingan dari beberapa laporan dan temuan-temuan yang sudah dipublikasikan ke publik tentang adanya pemotongan insentif nakes. Benarkah? Ini dia. Ada satu concern juga dok yang kita geser ke sini dulu. Konser kita, saya harus sampai bertemu dengan Sekjen Persi. Ini adalah Dr. Lia Partakusuma ya. Dr. Lia, kita sudah mendengar banyak sekali. Sekarang sudah tengah konsentrasi vaksin, tapi isu soal insentif nakes ini tidak hilang dan harus saya klarifikasi ke Sekjen Persi. Ini kan sekarang spotlightnya di rumah sakit karena dari Kementerian Kesehatan atau mungkin awalnya ya dari Kementerian Keuangan turun anggaran ke Kementerian Kesehatan lalu kemudian dipertanyakan ke manajemen rumah sakit, benarkah ada isu pemotongan insentif terhadap nakes yang menangani COVID-19 selama ini? Jadi untuk COVID-19 ini memang pemerintah kan memberi kita apresiasi ya, nakes itu yang tentu sudah mengorbankan diri lah ya untuk istilahnya merawat
pasien-pasien yang sangat infeksius. Di sini dokter, perawat, semua itu harus datang mendekat dan juga melakukan tindakan untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID. Maka kami dari rumah sakit, bukan rumah sakit saja ya, tapi ada rumah sakit, ada puskesmas dan Fasilitas laboratorium kesehatan dan lain. fasilitas kesehatan lain juga sebetulnya berterima kasih karena diberikan apresiasi berupa insentif, ya berupa uang gitu. Iya. Nah memang ini sudah keluar cukup lama, sekitar April ya tahun lalu itu sudah ada tuh SK. Bentuknya SK Ya. 278 ya. Ya, ada SK Menkes. 278 Ya. SK Menkes dan kemudian diteruskan lagi ada yang terakhir kemarin ada SK 447. Oh, berarti ada perubahan. Ya, ada Atau penambahan? Ada beberapa mungkin dari segi kemudahan. Oke. Dari segi kemudahan karena uang itu adalah uang negara. Memang Ya. kami tahu persis bahwa uang itu tentu sesen pun harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalau kita lihat Permenkes itu sendiri kan disebut sebetulnya sebesar-besarnya di 447. Ini yang sudah perubahan dari 278 ya, Dok? Ya, bahwa pembayaran Ya. ini besarannya adalah besaran insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan setinggi-tingginya sebesar dokter spesialis 15 juta, dokter umum dan gigi 10 juta, bidan dan perawat tenaga medis lainnya. Ya. Definisi yang diartikan dari Persi setinggi-tingginya itu sebesar artinya apa sih definisi Persi? Ya di artinya kalau dia bekerja waktu awal ya di dalam ini disebutkan kalau dia bekerja full selama 1 bulan penuh maka dia akan diberikan sejumlah ini. situ? Ya. Nah jadi akhirnya karena banyak nakes yang mungkin tidak jeli membacanya, kadang ada yang protes. Waktu pertama mereka protes, kenapa dokter kok dikasih 10 juta? Kami dari pihak manajemen tentu harus menerangkan bahwa ini tuh adalah setinggi-tingginya sebesar itu. Artinya ada seperti proporsional. Kalau masuknya 10 hari, sepertiga dari ini. Karena itu hitungan bukan dari kami. Dari Tentu itu dari Kementerian Kesehatan. tapi bahasa Kementerian Kesehatan kalau dikatakan tidak diizinkan ada pemotongan untuk insentif nakes diartikan Persi seperti apa? Ya, jelas. Jadi yang disebut sebagai nakes di Permenkes SK, ini ya. yang langsung bertemu dengan pasiennya gitu. Jadi disampaikan bahwa harus yang bertemu langsung. Bagaimana tentang pendukung? Misalnya harus ada yang mencuci, laundry, tentu dia juga ikut ambil bagian. Bersihkan. Harus ada yang membersihkan cleaning service, itu tentu harus ada porsinya. Ada yang di kamar jenazah misalnya ya, atau Supir supir ambulans. ambulans atau security gitu kan sebetulnya mereka berperan di sana. Nah, tetapi dikatakan bahwa ini kan hanya apresiasi. Jadi hanya bisa diberikan oleh mereka yang memang langsung ketemu sama pasiennya. Itu Tapi aja ya. apakah saya katakan ini mungkin ya bukan improvisasi sih, tapi paling tidak inisiatif dari rumah sakit lah untuk membuat hal seperti ini agar semua ada pemerataan yang adil gitu, karena semua kan juga menghadapi pasien COVID yang non medis gitu ya. Bagaimana menghitungnya, Ya. Dok? Jadi sebenarnya tidak ada improvisasi. Jadi Oke. tidak benar bahwa rumah sakit itu menganjurkan untuk nakes itu ya udah kasihan dong bagi-bagi, nggak ada. Itu sebetulnya tidak ada di dalam aturan bahwa apalagi Persi ya menyampaikan taunya tidak ada nih ya. Jadi artinya kita sebetulnya tidak menganjurkan untuk adanya perubahan dalam hal pembagian. Nah, kalau sampai ketahuan ada rumah sakit yang Nah, seperti itu gimana? Itu yang kita ingin tahu. Jadi pertanyaan saya adalah apa alasannya, dan kami juga nggak bisa sekarang ini Mengambil mengecek tindakan? karena kami tidak tahu siapa. Jadi kami kemarin ini sudah sempat berdialog dengan KPK. Ya. Nah, KPK bilang ini sedang ditelusuri. Kami belum bisa memberitahu kepada siapapun begitu. Pertanyaan saya, apakah Persi mau membuka ruang untuk laporan tersebut? Karena banyak nakes yang kami temui juga takut bersuara, Dok. Takut apa? Takut terkena teguran keras sampai kehilangan profesinya. Bagusnya mereka tuh ketemulah dengan Persi atau tanya apa yang harus kami lakukan bila begini-begini gitu kan. Kita memang pernah ya, artinya sampai sekarang pun banyak rumah sakit yang mengalami gangguan cash flow. Oke. Sudah pasti. Banyak rumah sakit mengalami gangguan cash flow. Iya, iya. Tetapi bukan alasan untuk melakukan pemotongan terhadap pegawai dengan cara motong di depan atau motong istilahnya tanpa sepersetujuan. Itu cash flow memang berat. Jadi terus terang saja rumah sakit sebagian besar tuh berat sekali untuk menangani. Seberapa berat dari sehari-hari. 1.800 anggota di bawah Persi? Hampir. Kalau mengeluh sih semua mengeluh ya. Ada yang Kan? menghadapi kebangkrutan nggak, Dok? Ada beberapa yang akhirnya mereka ya udahlah tutup dulu gitu kan. Ada juga. Belum lagi karyawannya positif. Apakah ketiga faktor ini tidak kemudian membuat dugaan manajemen RS yang belum diketahui siapa tadi itu, siapa-siapa yang tadi itu, akhirnya memotong? Saya tidak tahu, saya tidak berani menjawab itu karena saya tidak, artinya gini, kalau namanya peraturan apapun penyebabnya tidak boleh dijadikan alasan untuk memotong hak individu.
Terima kasih Sekjen Persi, Oke. Dr. Lia Partakusuma. Iya. Sehat selalu ya dok. Iya, Terima kasih sudah makasih. menjelaskan dengan sangat genuine, tulus Iya, dan iya. jujur juga nih dengan Oh, kondisi iya, kita iya. yang sama-sama kita hadapi. Betul, Mudah-mudahan semua betul. tetap saling support dan terintegrasi. Terima kasih Iya, dok ya. makasih. Kita temukan fakta berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan episode Fakta on the Move kali ini. Saksikan terus episode-episode kami yang lain di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan perkembangan untuk episode berikutnya. Sehat selalu, salam para pencari fakta.